yang namanya Samsung ya, setahu gua kayaknya dia pengen launching kan flagship baru nanti ya, minggu kedua Januari, Galaxy Unpacked. Tahu-tahu nongol duluan yang ini ya, entry levelnya dia nggak mau kalah. Tapi yang ini entry level apa mid range ya sekarang ya? Jadi penasaran. Oke. Ini dia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini ya yang namanya Samsung awal tahun nih baru masuk ya, abis liburan tahu-tahu dia udah launching handphone resmi baru di Indonesia. Nah, ini ternyata Galaxy A25 5G jadi salah satu yang pertama di tahun ini dan dia masuknya ke kategori mid range. Ya, kalau dari boxnya ini nggak ada perbedaan dibanding 2 tahun lalu ya, 2 tahun ataupun tahun kemarin. Jadi yang mirip-mirip aja kayak gini, packagingnya simple banget. Terus untuk isiannya ini dapat sama juga ya, dapat kabel data aja dan juga quick guide. Lalu ini ada handphonenya. Oh, handphonenya sekarang udah nggak pakai plastik lagi nih. Kalau dulu masih pakai plastik, sekarang nggak nih, udah pakai kertas kayak gini ya. Dan ada SIM ejector. That's all isinya. Nah, ini semakin menguatkan image mereka ya, image Samsung sebagai salah satu produsen handphone yang sangat peduli untuk kelestarian alam ya. Cakep ya, cakep. Ini di luar ekspektasi gua. Jadi gua pikir ya, ini bakalan kelihatan sosok aja warnanya. Oh, ternyata ada patternnya di sini. Secara overall sebenarnya dia masih mengusung bahasa desain yang sama kayak handphone Samsung kebanyakan, mulai dari Galaxy S series, Galaxy A series yang tahun lalu, A34, A54. Yang jelas sih kalau dibilang solid ya ini berasa solid ya, dan tetap nih di bagian samping-sampingnya nih khas Samsung ada stikernya yang bisa diklet. Nih, pokoknya adalah stikernya nih yang bisa dikletekin di bagian framenya. Nah, untuk framenya sendiri dia paduan, ada yang bagian flatnya, ada yang bagian melengkungnya. Nah, yang melengkungnya itu ditempatin buat naruh tombol power dan juga tombol volume, dan tombol powernya dia nyatu dengan fingerprint. Oke, kita body tour dulu. Di bagian atas ini ada mikrofon. Di sebelah kanan tadi kita udah bahas ya, ada tombol. Di sebelah bawah ini ada grill speaker, ada mikrofon, ada port USB-C, dan masih ada jack audio. Nice. Terus di bagian kiri ini ada slot kartu yang bisa nampung micro SD juga. Nah, untuk warnanya dia ada 3. Yang gua pegang ini adalah hitam kebiruan. Ini cakep ya, pokoknya cakep dah, ini unik. Terus ada warna biru dan ada warna kuning. Gua nggak tahu kalau warna lainnya ada patternnya kayak gini juga atau enggak ya. Terus untuk kameranya dia ada bumpnya sedikit tapi tipis aja tuh, nggak terlalu tebel. Khas banget sama Samsung, temen sama LED flash. Nah, ini dia penampakan layarnya setelah nyala. Ya, gua tahu pertama kali ngelihat layarnya itu kayaknya ada sesuatu yang menggemaskan gitu ya, ada sesuatu yang pengen kita komentarin. Tapi ntar dulu, tahan dulu. Gua pengen ngajak teman-teman buat ngecek dulu softwarenya. Nah, dia itu udah pakai One UI versi 6 tentunya, yang terbaru dengan basis Android 14. Nah, ini mungkin ya buat teman-teman yang belum notice, kalau Samsung di One UI 6 yang versi terbaru dia udah pakai font jenis baru, dan ini terlihat jauh lebih menarik. Jadi UI-nya ini kan sebenarnya Samsung itu, One UI Samsung udah terlihat clean, sederhana, smooth ya, enak dilihat lah, simple. Ditambah lagi dengan penggunaan font baru ini makin kelihatan enak banget ya, bikin betah lah untuk dipakai berlama-lama. Nah, sama info lagi, untuk A25 ini dia akan dapat 4 kali update OS, 4 versi update OS, gokil banget, dan juga 5 tahun security update. Nah, sekarang kita ke bagian display setting. Kita mau lihat nih motion smoothness-nya, dia sudah langsung terpilih high dengan 120 Hz. Ini juga gokil.
ya. Sekalian nih kita ngomongin layar. Nah, jadi ini kan layarnya 6,5 inci. Kalau dilihat kayak aduh gitu ya, ngapain dah Samsung 2024 nih masih aja bikin handphone poninya pakai water drop seperti ini dan juga bezel bagian bawahnya ini tebel. Padahal ini ya bagian atas, kiri, kanan bezel ini termasuk tebel. Tapi kalau seandainya mereka bisa bikin simetris, gua rasa itu oke dah, nggak masalah ya. Walaupun agak tebel tapi yang penting simetris. Nah kalau ini udah atas, kiri, kanan agak tebel, yang bawah tebel banget, ditambah lagi poninya masih model begini ya, water drop jadul banget. Ya walaupun ini layarnya kelihatan kayak jadul, tapi kita sama sekali nggak bisa meremehkan yang satu ini. Kenapa? Karena tadi gue udah bilang displaynya ini size-nya 6,5 inci, panelnya dikasih Super AMOLED, resolusinya Full HD+, brightness-nya udah nyentuh 1000 nits, dan juga ya tentunya kita udah sama-sama lihat refresh rate bisa sampai dengan 120 Hz. Lanjut lagi, sekarang kita ke YouTube buat ngetes suaranya. Alhamdulillah lega gua setelah mengetahui ternyata speakernya ini dia udah stereo ya. Jadi bagian atas keluar dari area earpiece ya, tipis nih, kecil ada di sini di atas poninya, dan kalau yang di bawah lewat grill speaker yang ini. Kualitasnya juga oke, suaranya detail dan nggak pecah. Gimana dengan vibrate-nya? Kita tes ya. Ya untuk vibrate-nya dia masih ya, nggak seenak, nggak seempuk haptic vibrate handphone mahal ya, tapi dia nggak terlalu kasar banget, cuma ya masih berasa lah, intinya so-so aja untuk vibrate-nya. Next, lanjut lagi, gua mau kasih lihat nih, gua barusan benchmark pakai Antutu, skornya 475.701 poin ya, Antutu versi 10.1.9, dan pengujiannya ini menggunakan 3D versi Lite ya. Nih bisa dilihat di sini ada logo Lite-nya untuk GPU-nya. Oke, CPU skornya dapat 149.000 dan GPU skornya dapat 107.000. Sekarang kita lihat untuk spesifikasinya. Jadi chipset yang dipakai ini udah familiar banget ya. Ini pakai chipset 5G Exynos 1280 ya, buatan Samsung sendiri, terdiri dari 2 core Cortex A78 dan 6 core Cortex A55. GPU-nya Mali G68. RAM-nya dia cuman ada kapasitas 8GB, untuk storage-nya ada 128 atau 256 GB. Nah, untuk baterainya 5000 mAh dengan fast chargingnya di 25 watt. Ya, jadi untuk spesifikasinya menurut gue ini sih masih aman banget ya, walaupun yang dipakai adalah chipset bukan yang versi baru, tapi masih oke buat pemakaian daily use saat ini, kecuali buat orang yang suka banget main game-game kelas berat ya, mungkin kurang cocok. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian belakang. Gua mau ngobrolin soal kamera. Jadi ini setupnya ada triple kamera seperti biasa ya, nggak ada dudukan kameranya, jadi langsung nempel ke backdoor. Di bagian paling atas ini adalah kamera ultrawide 8 megapiksel, yang tengah ini kamera utama. Main lensnya primary lens di 50 megapiksel, dan baiknya Samsung dia sudah dapat teknologi OIS Optical Image Stabilizer ya. Dan satu lagi, ini adalah lensa yang kalau menurut gua pribadi harusnya di 2024 ini sudah dibinasakan, dibumi hanguskan, tidak ada lagi, yaitu lensa gimmick 2 megapiksel. Tapi ya apa boleh buat, ini masih ada buat makro, so gua harap tahun depan udah nggak ada lagi ya. Tampilan seperti ini, ada foto, ada portrait, ada fun. Nah seperti biasa ya, kalau Samsung ini dia suka ngasih filter-filter yang lucu nih kayak gini ya. Nanti ketemu muka orang langsung jadi kayak boneka lah, kayak kelinci dan lain-lain. Terus ada mode video dan ada mode more. Nah untuk mode more-nya ada Pro Video, Single Take, ada Night Mode, Food, Panorama, Makro, Super Slow Motion, dan juga Hyperlapse. Nah untuk mode autonya dia pilihannya 0,5 kali ultra wide, ada 1 kali dan ada 2 kali.
toggle-nya ini untuk digital zoom. Nah, di sini juga ada lagi nih ikonnya, ada angka 4 dan angka 10. Cuma ya kita nggak bisa berharap banyak ya karena tidak punya lensa tele apalagi periskop. Nah, untuk mode full resolutionnya ada di bagian atas, bisa langsung pilih nih, ada 12 megapiksel dan 50 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini 13 megapiksel. Sekarang gua mau coba shutter lag-nya seperti biasa. Kita mau coba foto ya. Cukup cepat. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya juga mantep ya. Terus di sini apa nih? Ada keterangannya. Oh, ada object eraser, ada foto remaster. Jadi ini salah satu ya AI tipis-tipis lah dari Samsung, dibawa juga untuk Galaxy A series termasuk di A25 ini. Untuk shutter lag-nya sekali lagi ya kita coba. Ini cepet, enak. Wah, mantep. Oke. Terus untuk perekaman videonya ya, sekarang kita mau coba. Dia resolusinya di Full HD 30 fps, bisa diubah ke serius nih, Full HD terlalu bentar ya. Full HD 60 fps bisa, UHD juga bisa, tapi dia mentoknya di 30 fps aja. Nah, kalau kita nyalakan Super Steady-nya, dia akan mentok di Full HD 30 fps, nggak bisa diubah-ubah lagi, dan dia juga agak nge-crop ya kayaknya. Bentar ya, kita coba. Oh enggak deng, malah agak ngejauh ya kalau untuk Super Steady-nya aktif. Nah, untuk kamera depannya dia bisa ngerekamnya sampai dengan Full HD 30 fps aja. Jadi kalau mau dipakai untuk ngevlog, menurut gue ini nggak terlalu oke ya, hasilnya akan biasa-biasa aja. So, dari apa yang sudah gue coba ya barusan, walaupun cuman sedikit aja ya, gue mau highlight untuk Galaxy A25 ini. Yang paling menarik adalah sebenarnya dia punya desain yang sebenarnya sama ya, nggak beda jauh, khas Samsung banget, tapi memang dia menawarkan keunikan dengan pattern yang ada di backdoornya dengan warna yang biru hitam ini. Menurut gue ini lucu ya, unik banget patternnya ini, dan dipegangnya ini juga solid ya, beratnya juga hampir 200 gram ya, kalau nggak salah di 197 gram. Nah, memang agak disayangkan untuk layarnya dia lumayan jadul tampilannya, tapi sebenarnya spesifikasinya itu udah oke banget. Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz dengan brightness-nya di 1000 nits, speakernya udah dual stereo, dan juga tentunya dia punya NFC, terus juga dia masih nyediain jack audio ya. Ini salah satu yang mantap banget. Dan untuk kamera dia juga sudah dikasih OIS dengan hasil yang menurut gua oke lah, lumayan lah ya, bisa diandalkan. Apalagi untuk perekaman videonya dia bisa di 4K 30, walaupun untuk kamera depan memang sangat disayangkan masih Full HD 30 fps aja. So, untuk review lengkapnya ya gua mudah-mudahan bisa bikin nanti, karena pas gua syuting video ini handphonenya belum launching resmi, jadi gua nyolong start duluan. Dan untuk harganya nanti teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi. Terima kasih.